Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang apa itu SKTP terbit dan juga apa itu SKTP tidak terbit ya. Kemudian apa penyebab SKTP itu tidak terbit di Info GTK. Nah, jadi apa perbedaannya itu nanti silahkan dicek video ini ataupun nonton video ini sampai dengan selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk masalah pertama, di sini kalau SKTP sudah terbit di bulan Januari ya. Nah, jadi SKTP-nya ini untuk bulan Januari itu sudah terbit di Info GTK ya. Nah, yang pertama di sini kalau tidak ada perubahan data jam mengajar ya, yaitu selama 24 jam, maka di sini untuk bulan Februari ya, pasti aman dan akan valid ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu jam mengajarnya itu sudah sesuai dan juga sudah valid seperti di bulan Januari dan tidak diubah itu di bulan Februari itu pasti akan valid ya. Kemudian SKTP juga akan terbit lagi ya, seperti di bulan Januari. Nah, jadi tidak perlu khawatir lagi. Februari juga akan terbit jika jamnya itu tidak diubah selama 24 jam. Nah, kemudian kalau ada perubahan beban kerja sampai jam mengajar turun jadi kurang dari 24 jam, maka di Februari tidak bisa valid ya. Nah, jadi jika data Bapak Ibu diubah ya di Dapodik itu kurang dari 24 jam yang sebelumnya sudah 24 jam di Januari, itu tidak akan bisa valid ya dan juga tidak akan bisa untuk terbit SKTP-nya ya. Nah, akibatnya apa? Jadi untuk bulan Februari itu tidak akan bisa cair untuk TPG-nya. Ya, pastikan Bapak Ibu di sini jamnya ini harus terpenuhi 24 jam linier ya dengan sertifikasi pendidik. Nah, jadi ini akan ada pembahasan khusus nantinya untuk arisan jam ya untuk TPG. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau SKTP Januari sudah terbit tapi belum masuk pembayaran ya, ataupun belum masuk ke dalam rekening, maka biasanya pencairan Januari akan ikut disalurkan bareng Februari ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah terbit SKTP-nya di bulan Januari tapi belum masuk ke dalam rekening, nah itu nanti akan dirapel ke bulan Februari ya. Nah, pastinya harus 24 jam. Nah, bagaimana nanti jika di bulan Februari tidak 24 jam lagi? Nah, itu berarti hanya dibayarkan untuk bulan Januarinya saja ya. Jadi tidak dirapel 2 bulan, hanya dibayarkan di bulan Januari. Tapi jika Bapak Ibu masih 24 jam di bulan Februari itu akan otomatis nanti dirapel di bulan Februari. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan singkatnya. Kemudian kita lihat lagi kalau SKTP belum terbit ya. Nah, ini contohnya untuk bulan Januari ini tidak terbit SKTP ya. Nah, tidak terbit SKTP. Kemudian di sini untuk bulan Februari juga belum terbit SKTP dan juga masih proses validasi. Nah, kita lihat di sini penyebabnya. Itu biasanya karena data Januari belum valid ya. Nah, ini waktu di bulan Januari itu datanya belum valid. Kemudian data sudah valid, SKTP-nya belum muncul di sistem ya. Ataupun belum ditarik data ya Bapak Ibu di info GTK-nya. Kemudian, kalau sebenarnya di Januari jam tugas mengajar kamu sudah 24 jam, maka hak di Januari ini tidak hilang, tapi baru dibayarkan setelah data valid. Ya, contohnya, karena masih ada yang harus dibenahi ya. Contohnya di sini ada perbaikan identitas Bapak Ibu ya, untuk biodata Bapak Ibu. Kemudian PPG yang lulusan baru untuk tahun 2025. Kemudian di sini ada perubahan rekening ya. Ada yang rekeningnya sudah dorman atau sudah aktif, itu ada perubahan. Nah, membuat SKTP di bulan Januari itu sudah lewat ataupun tidak terbit. Kemudian ada data lain yang belum terbaca, jadi info GTK Januari belum terbit ya. Nah, jadi jika satu data saja yang tidak valid ya, itu tidak akan bisa untuk terbit SKTP-nya. Di sini padahal jam pengajarannya sebenarnya sudah memenuhi ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah memenuhi 24 jam
untuk jam mengajar, pastikan data-data yang lain juga valid ya. Jadi agar SKTP-nya itu bisa terbit. Nah, jika ada yang data yang tidak valid yang lain itu tidak akan bisa ya. Nah, jadi jika semuanya sudah valid, sudah hijau, nah itu pasti akan SKTP-nya akan keluar. Nah, kemudian kita lihat lagi catatan penting ya, di sini ada kasus khusus. Kalau di bulan Januari kamu belum tercatat mengajar di mapel tersebut ya, misal belum diinput ya, untuk jam mengajarnya itu belum diinput oleh operator Dapodik, lalu baru terbaca di bulan Februari. Nah, jadi data mengajar, jam mengajar Bapak Ibu itu baru diinput di bulan Februari, maka hak tunjangan hanya dihitung di bulan Februari ya. Januari tidak akan dibayarkan ataupun tidak ikut ya. Nah, kemudian kalau di Februari kamu mengajar mapel tapi gagal valid ya, gagal valid sementara mapel sudah valid oleh guru lain ya di bulan Januari ya. Nah, ini contoh arisan jam ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misal guru A itu sudah terbit SKTP-nya, SKTP itu di bulan Januari ya, karena jamnya sudah diambil oleh guru lain. Nah, itu tidak akan bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, misal di bulan Februari itu jamnya sudah dipindahkan ke Bapak Ibu ya. Nah, itu baru Bapak Ibu bisa mendapatkan TPG di bulan Februari. Nah, di sini kemudian saya ingin memberikan contoh ya bagi Bapak Ibu yang masih bingung. Nah, di sini saya contohkan, Bapak Ibu silahkan login ke akun Dapodik Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, silahkan login ke akun Dapodik. Nah, di sini kemudian pilih ke beban ajar ya. Nah, beban ajar. Kemudian Bapak Ibu silahkan lihat beban ajar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini silahkan lihat waktu pembaharuannya ya. Nah, di sini ada waktu pembaharuan. Di sini saya contohkan tanggal 19 Januari 2026 ya. Nah, untuk waktu input beban ajar di Dapodiknya ya. Nah, ini yang sudah diinput di Dapodik ya untuk di bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari Bapak Ibu silakan cek lagi ya. Apakah ada perubahan atau tidak ya? Apakah misal digantikan oleh guru lain ya, ataupun diberikan kepada guru lain. Nah, kemudian setelah ini sudah terinput ya ataupun sudah ada di Dapodik, kemudian silahkan cek di info GTK-nya. Nah, akan muncul seperti ini ya di info GTK. Nah, nanti akan muncul rombongan belajar. Nah, ini sesuai dengan yang di Dapodik ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat linear dengan sertifikasi ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, linear dengan sertifikasi. Jangan Bapak Ibu nanti diinput ke pelajaran yang tidak linear dengan sertifikasi Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini, sudah 24 jam, berarti itu kita cek lagi. Nah, di bagian pemenuhan beban ajar, di sini statusnya sudah valid ya. Nah, ini sini sudah valid. Nah, ini kategorinya A1. Apa ini kategori A1? Yaitu 24 jam ya. Nah, untuk kategori yang pertama yaitu 24 jam. Nah, ini nanti akan juga saya buatkan video terpisah. Apa itu kategori A1, A2, A3, A4, dan A5 ya. Nah, kemudian di sini statusnya akan valid ya. Nah, seperti itu untuk alurnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus sering-sering ya untuk cek karena saat ini untuk validasi data itu setiap bulan ya, bukan lagi per semester. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini soal ambil jam ya ataupun arisan jam dari guru lain yang kelebihan jam. Nah, bisa dilakukan ya, asal pembagiannya tetap memenuhi syarat valid. Nah, tapi hak tunjangan tetap dihitung dari bulan kamu memegang jam itu ya, ataupun jam tersebut. Contoh di sini. Nah, Januari, guru A pegang 36 jam ya, guru B 0 jam ya. Nah, kemudian eh diambil 12 jam dari guru A ya. Nah, kemudian guru A ini yang sebelumnya yang ini itu menjadi 24 jam ya. Kemudian guru B ini menjadi 12 jam yang awalnya itu 0 jam ya. Kemudian ditambah dengan tambahan utama ya. Nah, tugas tambahan utama. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan tanyakan ke operator Dapodiknya untuk tugas tambahan utamanya. Nah, kemudian keduanya bisa valid ya. Nah, bisa valid tetapi ada syaratnya juga ya Bapak Ibu. Guru A tetap aman sejak Januari, guru B dapat haknya mulai Februari ya. Bulan saat mulai pegang jam, yaitu mulai dari 12 jam terhitung yang ini. Kemudian dengan tugas utama tambahan ya pastinya. Nah, seperti itu ya untuk
contohnya. Kemudian kita lihat lagi, di sini contoh jam yang sudah terkunci ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat sudah ada pelajarannya. Kemudian di sini ada keterangan Bapak Ibu, kita lihat. JJM terkunci oleh guru lain ya atas nama sekian dan juga nomor sekian ya. Nah, ini sudah terkunci untuk di bulan Januari. Nah, ini tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Tidak bisa untuk ditambahkan lagi karena sudah diambil oleh guru lain. Nah, misal di bulan berikutnya ingin diberikan kepada guru lain bisa ya. Nah, nanti akan terkunci juga seperti ini Bapak Ibu ya. Waktu akan pencairan itu akan terkunci jadi tidak bisa untuk dipisah-pisah. Nah, jadi misal bulan Januari untuk guru A, kemudian dipindah lagi ke guru B bisa ya, tapi nanti akan terkunci seperti ini. Hanya bisa satu guru yang mendapatkan. Ya, jika di sekolah tersebut ada dua guru di satu mata pelajaran yang sama. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kategori di Info GTK ya. Nah, di sini ada A1 sampai dengan A5. Nah, A1 ini 24 jam linier ya. 24 jam langsung. Misal yang saya contohkan tadi itu adalah mata pelajaran PJOK ya. 24 jam langsung linier ya. Tanpa ada tugas tambahan ya. Nah, kemudian untuk kategori A2, ini bagi Bapak Ibu yang tidak 24 jam ya. Contohnya di sini 16 sampai dengan 23 jam pelajaran ya. Nah, di sini harus ditambahkan dengan tugas tambahan yang lain ya. Yang pasti yang harus sesuai ataupun linier. Kemudian A3 ini jamnya itu lebih berkurang lagi. 12 sampai 15 jam ya. Kemudian butuh tugas utama tambahan. Nah, ini nanti silakan dikoordinasi dengan operator dapodik dan juga kepala sekolahnya. Ya, apa tugas tambahan yang bisa diberikan untuk bisa mendapatkan sertifikasi 24 jam. Kemudian di sini ada 4 ya. Nah, ini kurang dari 12 jam Bapak Ibu, jam mengajarnya. Ya, ini khusus guru untuk guru tunggal ya di sekolah kecil ya. Misal Bapak Ibu sekolahnya di pedalaman ya. Hanya ada satu guru dan juga rombelnya itu sedikit ya. Nah, ini bisa untuk valid, tapi ini biasanya belakangan ya. Yang pastinya yang valid itu yang A1, kemudian disusul oleh A2, A3, A4, dan A5 ini baru terakhir. Nah, kemudian ini sekolah kecil, rombel sedikit, guru tunggal valid meski jam pelajaran linier kurang ya. Nah, ini eh, yang A5-nya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, jika semuanya sudah sesuai ya ataupun sudah selesai ya. Nah, di sini hasil validasinya juga semuanya sudah valid, sudah hijau, maka akan terbit keterangan seperti ini ya. Sudah terbit SKTP ya untuk Januari dan juga Februarinya. Nah, jadi jika sudah keluar seperti ini, Bapak Ibu hanya menunggu saja untuk proses pencairan TPG-nya ataupun sertifikasi. Nah, kemudian untuk SKTPG-nya yang sudah keluar ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk SKTPG-nya yang untuk Januari sampai Juni ya. Nah, ini untuk satu semester yang di atas. Kemudian untuk yang Januari akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Sudah mulai muncul ya untuk yang Januari dan juga Februarinya. Nah, ini karena Februari belum dibayarkan, maka belum keluar untuk SKTPG-nya. Nah, jadi di sini akan ada nilai salurnya, kemudian besaran pajaknya ya 5%, kemudian total yang akan dipotong ya. Kemudian di sini BPJS ya yang belakangan ini masih ribut masalah BPJS yang katanya akan dipotong 24 kali. Nah, di sini itu tidak dipotong ya. Hanya dibayarkan untuk pajak saja 5%. Kemudian nilai salur bersih yang akan Bapak Ibu terima adalah di sini ya. Ini nominal yang akan Bapak Ibu terima. Nah, seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan terkait dengan SKTP terbit dan juga SKTP yang tidak terbit. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa subscribe video ini untuk membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.